Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5571. Dihitung sejak ia kehilangan kesadaran, Charlie tidak tahu sudah berapa lama ia mengembara di ruang kosong itu. Sampai akhirnya cahaya redup tiba-tiba muncul di sekitar matanya. Pada saat ini, disertai dengan cahaya redup, ada juga rasa sakit yang hebat dan perasaan tidak berdaya yang amat sangat. Perasaan tidak berdaya ini bahkan tidak mampu membantunya untuk membuka matanya. Tak lama kemudian, ia merasa seluruh tubuhnya diselimuti kehangatan. Kehangatan ini meredakan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, ia menyadari bahwa perasaan hangat mendorongnya untuk melayang ke atas. Kemudian, dia mendengar suara yang familiar berseru, "Tuan Wade." Panggilan ini secara bertahap memulihkan penglihatan Charlie. Ketika lelaki lemah itu membuka matanya dan melihat orang di depannya dengan jelas, dia tercengang. Karena ia tiba-tiba mendapati bahwa gadis cantik di hadapannya yang tengah berendam di kolam air panas, dengan hanya sedikit bahu yang harum, ternyata adalah Maria yang misterius. Charlie langsung terkejut. Ia merasa seperti sedang bermimpi, mimpi yang tak terbayangkan dan tak masuk akal, dan tak tahu apakah ia hidup atau mati. Maria menatap wajah Charlie yang ketakutan, tersenyum manis, dan berkata lembut, "Tuan Wade, saya tidak takut." "Apa yang Anda takutkan?" Charlie menatapnya dengan senyum tipis. Dia terkejut, dia hanya merasakan sakit hebat di sekujur tubuhnya hilang dalam sekejap. Selain itu, jauh di dalam hatinya, dia juga memiliki ilusi yang tidak dapat dijelaskan bahwa tahun-tahun itu tenang. Dia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, "Sial, aku mungkin sudah mati. Tapi kalaupun aku mati, kenapa aku melihat Maria? Seharusnya dia juga tidak mati, kan? Ini tidak masuk akal. Aku sudah jelas-jelas menyuruhnya untuk jujur. Benar-benar tetap di sekolah. Apa ini hanya halusinasi setelah kematian?" Setelah mengatakan hal itu, kelopak mata Charlie menjadi masam, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menutup matanya lagi. Seketika itu juga, ia merasa linglung. Sepasang tangan halus memeluk dan menopangnya dengan kuat dari ketiaknya. Kemudian, tubuh lawan pun melekat erat pada tubuhnya sendiri. Dia bahkan bisa merasakan bahwa dua tempat lembut dan montok di depan pihak lain kini menempel di dadanya. Namun saat ini, pihak lain masih berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya dari kehangatan. Pada saat ia hampir terangkat keluar dari air, Charlie membuka matanya lagi. Melihat wanita di sebelahnya masih Maria, Charlie yang kebingungan tak dapat menahan diri untuk bergumam, "Apa yang terjadi? Apa kau juga sudah mati?" Maria buru-buru berkata, "Tuan Wade, Anda belum mati, ini tempat saya tinggal." Mendengar kata-kata itu, dia seperti tersambar petir dalam sekejap, dan dia melihat sekelilingnya dengan mata terbelalak, dan dia begitu terkejut hingga dia tidak dapat menambahkannya. Dia masih ingat saat Katie tiba-tiba berubah menjadi bom nuklir manusia, dia terluka parah dan langsung kehilangan kesadaran. Dia pikir dia pasti akan mati, tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia membuka matanya, dia benar-benar muncul di kolam air panas di halaman Maria, dan bahkan dipeluk keluar dari kolam air panas oleh wanita telanjangnya. Maria melihat Charlie tiba-tiba membuka matanya, dan wajah cantiknya langsung memerah sampai ke belakang telinganya. Dia buru-buru berkata, "Tuan Wade, jangan gugup, Anda benar-benar aman di sini. Jika Anda punya pertanyaan, tetaplah di ruangan ini, Maria akan menjelaskannya." Charlie merasa otaknya benar-benar habis dan dia tidak bisa berpikir logis sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Maria datang ke Aurous Hill dengan identitas Katie Lynn. Tetapi setelah melihatnya, dia terus menyebut dirinya Maria. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya hampir seketika, dan bertanya dengan lemah namun terkejut, "Tidak, kamu, apakah kamu mengingatku?" Maria mengangguk, dan sambil memegang erat Charlie yang lemah agar bisa bergerak menuju kamar tidur, ia berkata dengan lembut, "Tuan Wade menyelamatkan hidupku di Eropa Utara. Maria tak boleh lupa." Hati Charlie penuh dengan kekacauan. Dia bergumam, Kenapa kau masih ingat? Mungkinkah kau juga seorang biksu? Kamu menghapus memori." Setelah itu, ia merasakan kontak fisik antara dirinya dan Charlie, lalu berkata dengan malu-malu, "Jangan tanya apapun. Setelah aku menidurkanmu, aku akan otomatis membaringkanmu di tempat tidur. Katakan semuanya dengan jelas, dan jangan berani menyembunyikan apapun." Charlie mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi Maria untuk memeluknya, dan dia juga ingin menggunakan tubuhnya sekuat tenaga untuk membantu Maria berbagi beban. Akan tetapi, selain mampu membuka mata dan berbicara, seluruh tubuhnya nyaris lumpuh, tidak mampu berbuat apa-apa.
Tetapi yang membuat Charlie merasa beruntung adalah meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun, dia masih merasakan sakit. Merasakan nyeri berarti Anda tidak paraplegik. Maria yang kurus membutuhkan waktu setengah jam untuk menggendong Charlie kembali ke kamar sedikit demi sedikit, dan membawanya ke kamar tidur di lantai 2 dengan susah payah, dan dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidurnya. Selama proses berlangsung, keduanya tidak mengenakan pakaian apapun, dan tubuh mereka berpelukan erat. Maria merasa malu pada awalnya, tetapi lama-kelamaan, dia tidak menganggapnya serius lagi, dan hanya memeluk Charlie sepenuh hati, menggerakkan tubuhnya yang penuh bekas luka sedikit demi sedikit. Begitu Charlie berbaring, ia tak sengaja melihat pipi Maria yang memerah, keringat halus di dahinya, dan tubuhnya yang sempurna tanpa penutup. Mengetahui bahwa tak ada kejahatan yang terlihat, ia segera menutup matanya. Melihat hal itu, Maria pun merasa makin malu, namun ia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Ia menutupinya dengan selimut tipisnya dan menaruh 2 bantal di belakangnya agar ia dapat bersandar di kepala tempat tidur. Selama proses ini, Charlie tidak membuka matanya lagi, yang membuat Maria merasa hangat di hatinya. Setelah Charlie berbaring, dia membungkus tubuh anggunnya dengan jubah katun dan linen yang tergantung di gantungan di samping tempat tidur. Setelah itu, ia segera kembali ke tempat tidur, duduk di lantai di samping tempat tidur, menatap Charlie, dan bertanya, "Tuan Wade, bagaimana perasaan Anda sekarang?" Mendengar suaranya di dekat telinganya, dia perlahan membuka matanya. Meskipun dia tahu bahwa Maria tidak sederhana, dia juga tahu bahwa Maria tidak boleh menjadi musuhnya. Jadi dia membuka bibirnya yang pecah-pecah dan bertanya, "Nona Lin, mengapa saya ada di sini?" Maria tersenyum dan berkata, "Jawab pertanyaanmu, biar aku periksa denyut nadimu." Kemudian, dia dengan lembut menarik tangan kanan Charlie keluar dari tempat tidur, meletakkan jarinya di gerbang nadi Charlie, dan setelah merasakan denyut nadinya, dia berkata, "Meskipun luka dalam Tuan Wade serius, untungnya tidak mengancam jiwa." Charlie bertanya dengan heran, "Apakah kamu tahu keterampilan medis?" Maria mengangguk, "Aku tahu sedikit tentang segalanya, tapi aku hanya tahu sedikit saja." Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. "Sebelum aku berangkat, aku sengaja membawa banyak pil, tapi sekarang aku tidak punya apa-apa." Saat berbicara, dia teringat sesuatu. Lalu dengan cepat bertanya pada Maria, "Ngomong-ngomong, sekarang tanggal berapa dan jam berapa?" Charlie juga tidak tahu, butuh berapa lama dia tiba-tiba muncul di sini. Kalau waktunya singkat, maka dia masih punya waktu untuk pulang dan menghancurkan surat yang ditinggalkan untuk istrinya. Kalau sudah lama, maka mungkin istrinya sudah mengetahui rahasianya. Bab 5572. Melihat dia sangat gugup, Maria dengan cepat berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya baru saja mendengar ledakan di pinggiran selatan. Dan kau muncul di sumber air panas dalam beberapa detik, padahal baru setengah jam sejak kau tiba di sini." Dia akhirnya menghela napas lega ketika mendengar hal ini. Maria teringat sesuatu dari gumamannya sebelumnya, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, pilnya." Setelah itu, dia segera bangkit, dan mengambil satu yang Charlie tinggalkan untuknya dari kotak kayu di samping tempat tidur. Setelah itu, ia segera kembali kepada Charlie, menyodorkan ramuan itu ke mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, lihat, ramuan yang Anda tinggalkan untuk saya sangat berguna sekarang." Charlie berkata dengan canggung, "Hal-hal yang kuberikan padamu penting bagimu, bagaimana mungkin aku berani memakannya?" Maria tersenyum dan berkata, "Tuan Wade, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Lagi pula, Anda telah menyelamatkan hidup saya, apalagi pil ini juga diberikan oleh Anda." Katanya, tanpa menunggu jawaban Charlie, dia langsung memasukkan pil itu ke mulut Charlie. Ramuan itu meleleh di mulutnya, dan efek obatnya yang murni langsung membuat Charlie merasa lebih nyaman di sekujur tubuhnya. Tubuhnya, yang tadinya tak bisa bergerak, juga kembali sedikit bergerak. Namun, lukanya terlalu serius. Dengan jumlah obat yang sangat sedikit, masih sulit untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Cedera pada tulang, meridian, dan dantiannya masih sangat serius. Saat ini, ia telah kehilangan kekuatan bertarungnya sepenuhnya, dan ia takut bahkan anak berusia 3 tahun pun dapat mengalahkannya. Terlebih lagi, energi spiritual dalam tubuhnya telah hilang sepenuhnya saat ini, dan obat semacam ini tidak dapat menggantikannya sama sekali. Hanya dengan kembali ke Champs-Élysées Hot Spring Villa dan meminum pil renovasi dan pil kultivasi, barulah dapat dipulihkan sepenuhnya. Akan tetapi, saat ini dia masih belum bisa mempedulikan pil itu, karena dia masih mempunyai banyak pertanyaan yang dia harapkan dapat dijawab oleh Maria. Maka dia pun bertanya lagi, "Nona Lin, bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa ada di sini?"
Maria tersenyum tipis, menunjuk cincin di jari tengahnya, dan berkata lembut. Tuan Wade datang ke sini karena kau memakai cincin pemberianku. Charlie meliriknya. Ia mengerutkan kening dan bertanya, tapi apa hubungannya dengan ini? Maria tersenyum dan berkata, tentu saja, itu ada hubungannya dengan itu, karena dialah yang mengirimmu untuk menemui Maria. Mendengar apa yang dikatakan Maria, Charlie menjadi ketakutan. Dia bergumam tanpa sadar, cincin biasa saja bisa mengirim orang hidup ke sini? Ini, bagaimana mungkin? Maria terkekeh, lalu berkata dengan serius, Tuan Wade, cincin ini bisa. Tidak semudah itu mengirim Anda ke sini. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda alami barusan, saya yakin cincin ini menyelamatkan hidup Anda. Charlie tersadar dan berkata, kau benar. Dengan kekuatanku, mustahil bagiku untuk melarikan diri secara kebetulan, dan aku masih bisa muncul di sini hidup-hidup, semua berkat cincin ini. Maria mengangguk pelan, lalu berkata sambil tersenyum, cincin ini punya kemampuan yang sangat kuat, yaitu bisa mengirimmu kepada orang yang paling ingin kau temui di saat-saat tersulitmu. Sejauh apapun kau darinya, selama kau memikirkannya di dalam hati, cincin ini akan langsung membuatmu muncul di hadapannya, entah dari mana. Mendengar kata-kata Maria, Charlie mengerutkan kening tanpa sadar dan bertanya, bagaimana ini mungkin? Kau pasti berbohong padaku. Bagaimana mungkin? Kata Maria tegas. Itu benar sekali. Aku berani bersumpah demi nyawaku. Charlie menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan sangat serius dan terus terang, percayalah padaku apa yang kau katakan. Cincin ini memang bisa membuat orang bertemu orang lain, tapi saat Jermo tiba-tiba meledak tadi, aku tidak memikirkanmu. Aku sedang memikirkan orang tuaku yang sudah meninggal. Sambil berbicara, Charlie tak kuasa menahan diri untuk bergumam lagi. Sepertinya di akhir, istriku terlintas di benakku. Kalau memang seperti yang kau katakan, aku seharusnya sudah sepantasnya dikirim kepada istriku melalui cincin itu. Maria mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan sedikit sedih, Tuan Wade, aku tidak berbohong kepadamu. Aku tahu betul bahwa kamu tidak akan memikirkanku saat kamu sekarat. Itu hanya karena cincin ini diwariskan kepadaku oleh ayahku sebelum dia meninggal. Karena dia sangat ingin bertemu denganku, jadi cincin ini yang mengirimnya kepadaku. Charlie tercengang mendengarnya. Tak disangka, cincin ini benar-benar punya efek ajaib. Pada saat ini, Maria berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ayah mewariskan cincin ini kepadaku, dan kemudian, aku memberikan cincin ini kepada Tuan Wade di Eropa Utara. Kemudian, Maria mengganti topik pembicaraan dan berkata, namun, meskipun aku memberikannya kepada Tuan Wade, sebenarnya, cincin ini telah mengenali ayahku sebagai orang utamanya. Jadi ketika Tuan Wade dalam bahaya hari ini, ia merasakan sakit yang kau alami. Aku juga ingat ayahku sangat ingin bertemu denganku sebelum ia meninggal. Jadi benda itu mengirimkanmu kepadaku, sama seperti benda itu mengirimkannya kepadaku terakhir kali. Charlie terkejut dan terdiam lama sekali. Setelah sekian lama, ia bertanya dengan nada tak mengerti. Seperti katamu, cincin ini hanyalah senjata ajaib yang bisa menyelamatkan orang dari kematian. Kenapa kau memberikannya padaku? Cincin ini begitu berharga? Maria menertawakan dirinya sendiri dan berkata, cincin itu bukan mesin gerak abadi. Butuh banyak energi spiritual untuk mengirim orang yang masih hidup ribuan kilometer atau bahkan ribuan kilometer jauhnya dalam sekejap. Aku tidak punya energi spiritual, jadi memakainya tidak ada gunanya. Sambil berbicara, dia menatap Charlie lagi dan bertanya, Tuan Wade pasti telah menuangkan banyak aura ke dalam cincin ini, kan? Dia mendesah, ternyata dia menyedot energi spiritualku agar bisa menyelamatkanku dari api dan air suatu hari nanti. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya cepat, tapi bukankah kamu ikut pelatihan militer di universitas? Aku ingat aku pernah bilang, jangan bolos kuliah akhir-akhir ini, kenapa kamu di sini? Maria menjawab, 2 hari yang lalu, tiba-tiba terjadi badai petir di pinggiran kota. Aku menyadari ada yang tidak beres, dan aku memperkirakan Tuan Wade akan celaka, jadi aku bergegas kembali. Aku tidak pergi kemanapun selama 2 hari terakhir, dan aku tidak membiarkan siapapun masuk ke halaman. Aku takut kau akan muncul kapan saja. Jika kau tiba-tiba muncul seperti hari ini ketika aku tidur di asrama bersama Claudia, bagaimana kau harus menjelaskannya padanya? Mungkinkah ingatannya dihapus lagi? Saat Charlie mengira ia mungkin tampil telanjang di asrama putri universitas, ia tiba-tiba merasa tak nyaman seluruhnya, sehingga ia hanya bisa tertawa sejenak. Ternyata Nona Lin sudah memperhitungkan bahwa saya akan mengalami bencana dan mungkin akan dikirim untuk menemui Anda melalui cincin ini, jadi Anda pulang lebih awal dan menunggu.
Terima kasih banyak. Tuan Wade, sama-sama. Seperti yang dikatakan Maria, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan malu-malu, hanya saja Maria sudah memperhitungkan semuanya, dan tak pernah menyangka Tuan Wade akan muncul saat Maria sedang membicarakannya. Charlie tidak dapat menahan perasaan sedikit malu ketika mengingat kejadian tadi. Seketika, dia hanya bisa mengganti topik, dan bertanya dengan curiga, ngomong-ngomong, kamu tidak punya aura, kenapa aku tidak menghapus ingatanmu di Eropa Utara hari itu? Maria mendesah pelan, hei, itu cerita yang panjang. Setelah itu, dia melihat bibir Charlie pecah-pecah dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Jadi dia segera bertanya, Tuan Wade pasti haus, kan? Charlie mengangguk sedikit. Maria terkikik, lalu berkata, kebetulan aku masih punya sisa kue teh PUR, dan aku belum pernah mau meminumnya. Aku hanya menunggu hari di mana aku bisa memasaknya sendiri untuk dicicipi Tuan Wade. Tunggu sebentar. Charlie berkata dengan tergesa-gesa, Nona Lin, Anda tidak perlu merepotkan, tuangkan saja segelas air untuk saya. Maria berdiri dan berkata tanpa menoleh, kue teh yang kusimpan ini adalah kue teh PUR terenak di dunia. Kalau kamu tidak mencobanya, kamu pasti akan menyesal nanti. Setelah berbicara, Maria berkata, lagi pula, aku akan mulai membicarakan semua hal yang membuat Tuan Wade penasaran dari sepotong kue teh itu. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Charlie, dia bergegas pergi mengambil satu set lengkap peralatan minum tehnya, dan sepotong kue teh PUR yang selalu dia hargai. Kembali di depan tempat tidur, Maria dengan hati-hati menyalakan arang yang terbuat dari buah zaitun di tungku tembaga, dan kemudian memanfaatkan jeda air mendidih untuk mengupas kue teh PUR kuno, dan mencungkil sepotong kue dengan pisau teh PUR yang indah. Saat daun teh baru saja dibuka, Charlie mencium aroma teh istimewa yang belum pernah ia cium sebelumnya. Aroma teh jenis ini sangat kaya dan lembut, dan setelah melalui proses fermentasi dan penyimpanan yang lama, aroma kue teh itu sendiri juga memiliki suasana yang sederhana dan bersahaja yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, yang membuat orang merasa segar dan bahagia. Charlie memperhatikan ayahnya minum teh sejak kecil, dan terkadang ia bisa minum 1,5 cangkir bersamanya. Jadi ia cukup berpengetahuan tentang teh, tetapi ia belum pernah melihat teh seistimewa itu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di daerah ini, di depan kue teh PUR, semua teh PUR kalah pamor. Maria dengan elegan merebus air untuk membuat teh. Setelah daun teh dimasukkan ke dalam air, daun-daun teh tersebut dengan cepat terurai ketika terkena suhu tinggi, dan aroma teh yang lebih kuat langsung tercium di hidungnya, yang membuat Charlie merasa pikirannya terbangun oleh aroma teh tersebut. Maria segera menuangkan teh yang telah diseduh ke dalam cangkir kecil Jiansan, lalu menyerahkan sup teh bening itu kepada Charlie, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, cobalah. Charlie mengambil cangkir itu dan mengendusnya pelan di bawah hidungnya, lalu menyesapnya lagi. Sup tehnya terasa sangat kaya dan manis, dan perpaduan sempurna antara aroma dan rasa membuat mata Charlie terbelalak karena terkejut. Dia tak kuasa menahan desahan, teh ini sungguh sempurna, benar-benar melampaui semua pengetahuanku tentang teh PUR. Bolehkah aku bertanya pada Bulin, di mana kau mendapatkan teh yang begitu enak? Tanya Maria sambil tersenyum. Teh kue ini dibuat 300 tahun yang lalu dari daun teh pohon teh PUR kuno yang disebut sebagai induk teh PUR. Ia adalah tanaman induk dari semua teh PUR, dan semua teh PUR di dunia berasal darinya. Mereka semua dibiarkan darinya, dan merekalah para penanam teh pertama yang terus-menerus mematahkan cabang-cabangnya dan membawanya ke berbagai tempat untuk dibudidayakan kembali dan ditanam, sehingga lahirlah teh PUR yang kemudian dijual ke seluruh negeri. Charlie berseru, apakah teh ini benar-benar berusia 300 tahun? Maria mengangguk, benar sekali, tapi pohon ini tersambar petir 300 tahun yang lalu dan berubah menjadi arang. Yang diminum Tuan Wade sekarang adalah kue teh terakhir yang dihasilkannya tahun lalu. Setelah meminum kue dan teh itu, dunia tak akan lagi merasakan rasa ini. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah penjual teh itu menceritakan kisah ini kepadamu? Tidak. Maria menggelengkan kepalanya pelan, berbalik dan mengambil sebuah bungkusan kecil, membukanya dengan hati-hati, di dalamnya, ada sepotong kayu anti sambaran petir dengan sejarah panjang. Maria mengeluarkan kayu sambaran petir dan berkata pelan, segala sesuatu yang berumur panjang pasti akan menemui ajalnya. Orang-orang yang menganut Taoisme pun tak terkecuali, dan pohon ini pun demikian. Ia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan menghasilkan tanaman teh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia juga menghadapi malapetakannya sendiri yang harus diatasi, dan beginilah penampakannya setelah ia tumbang. Charlie bertanya dengan curiga, mengapa kamu tahu begitu? Jelas? Maria melirik Charlie, lalu menunduk menatap benda di tangannya.
Ekspresinya tampak gelisah. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan mata jernihnya. Bibir merahnya sedikit terbuka dan ia berkata, karena 300 tahun yang lalu, keluarga Budaku berdiri di tepi Danau Tianqi di Yunnan Selatan dan menyaksikan. Ia melintasi bencana. Bab 5573. Kamu, apa yang kamu katakan? Pernyataan Maria yang meremehkan membuat Charlie merasa mati rasa. Ini sama sekali bukan deskripsi yang berlebihan, tetapi dia benar-benar merasa sedikit mati rasa dari kulit kepala hingga ujung kakinya. Maria mengatakan bahwa dia berada di tepi Danau Tianqi 300 tahun yang lalu dan menyaksikan pohon induk PUR melewati bencana. Bukankah itu berarti usianya sekarang sudah lebih dari 300 tahun? Jauh di lubuk hatinya, Charlie tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan Maria untuk beberapa saat. Lagi pula, bahkan jika seseorang benar-benar menemukan cara untuk berumur panjang, seringkali ia melakukannya selangkah demi selangkah. Mulailah bertanya pada usia 20 atau 30 tahun, tetapi seringkali memungkinkan untuk memasuki Tao pada usia 50 atau 60 tahun atau bahkan lebih tua. Seiring dengan semakin mendalamnya Taoisme, umur pun semakin panjang. Tetapi seorang pendeta yang usianya paling lama 100 tahun, seperti halnya bangsawan dari Warriors Den, masih mempertahankan usia 60 tahun. Penampilan dari atas ke bawah. Jika Maria benar-benar berusia lebih dari 300 tahun, dia akan terlihat berusia sedikitnya 60 atau 70 tahun, atau bahkan 70 atau 80 tahun. Bagaimana dia bisa selalu memiliki penampilan berusia 17 atau 18 tahun? Sekalipun dia telah memasuki Tao di usia 20-an dan belum 30, sangatlah mustahil baginya untuk kembali ke kondisi 17 atau 18 tahun. Melihat Charlie tampaknya tidak mempercayai apa yang dikatakannya, Maria bertanya dengan gugup, apakah karena aku bercanda denganmu? Charlie mengangguk tanpa sadar, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, aku hanya sedikit terkejut. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba memanggilku anak dan menyebut dirimu budak? Maria tersenyum dan berkata, dulu, anak perempuan biasanya menyebut pria dewasa yang belum menikah sebagai anak laki-laki. Orang-orang menyebut diri mereka budak, tapi sekarang tidak ada yang menyebutnya begitu lagi. Jadi sebelum memberitahukan hal-hal ini kepada Tuan Muda, Buddha itu tidak boleh menggunakannya secara sembarangan. Tetapi karena aku sudah jujur kepada Tuan Muda hari ini, Buddha itu tidak baik terhadap rahasia Tuan Muda, dan alamat ini adalah yang paling tepat. Kata-kata kejujuran ini membuat Charlie tiba-tiba teringat pada penampilan Maria yang tidak berpakaian tadi. Untuk sesaat, ekspresinya sedikit canggung. Dan Maria juga menyadari bahwa Charlie mungkin salah, dan merasa malu dan tak tertahankan. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Charlie, Tuanku, tunggu sebentar, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Setelah itu, dia bangkit dan turun ke bawah, lalu membawa sebuah gulungan berbingkai indah dari lantai bawah. Maria datang ke sisi lain tempat tidur, menaruh gulungan itu di tanah, dan perlahan-lahan membentangkannya. Gulungan lanskap selebar sekitar 2,5 meter dan panjang 6 meter terbentang perlahan. Charlie menatap lukisan itu dengan saksama, pada pemandangan megah yang perlahan terbentang di depannya. Pegunungan yang megah dan tak berujung, Danau Tianqi yang menggantung di lembah bagaikan cermin. Pemandangan dalam lukisan itu alami dan hidup di atas kertas, yang membuat Charlie langsung tertarik. Charlie tidak pernah menyangka bahwa konsepsi artistik lukisan pemandangan bisa begitu menarik. Pemandangan dalam lukisan ini penuh pesona, dan setiap goresannya tampak sempurna dan tanpa celah. Dan keterampilan melukis lukisan ini bahkan lebih hebat dari lukisan yang terakhir dilihatnya di desa pegunungan di rumah wanita tua itu. Pada saat ini, Maria menunjuk ke pohon yang menjulang tinggi dan rimbun di samping Danau Tianqi dalam lukisan itu dengan tangan gioknya yang ramping, dan berkata kepada Charlie, Tuanku, ini adalah ibu dari Puca yang aku sebut ibu dari teh. Seperti sebelumnya. Setelah selesai berbicara, ia menggerakkan jarinya ke siluet manusia di bawah pohon, dan berkata, ini aku. Selama beberapa waktu, aku akan duduk di bawah pohon teh ini setiap hari untuk minum teh, memandangi pegunungan, dan memandangi air. Charlie tanpa sadar bertanya kepada Maria, apakah kamu menggambar lukisan ini? Maria mengangguk, Tuan, lukisan ini dibuat oleh pelayan Anda beberapa hari yang lalu, dan khusus dibuat untuk Anda. Charlie tidak dapat menahan rasa ngerinya, ia tidak menyangka Maria bisa memiliki keterampilan melukis sehebat itu. Ayah mertuanya mengatakan beberapa waktu lalu bahwa Ikatan Seni Lukis dan Kaligrafi menyelenggarakan pameran lukisan. Dia tidak bisa menemukan karya yang bagus. Jika dia mengambil lukisan ini, semua pelukis lanskap di negeri ini akan hancur. Pada saat ini,
Maria tiba-tiba meraih tangan kanan Charlie yang mengenakan cincin dengan tangan satunya dan mengatupkan ke 10 jarinya. Kemudian, ia berkata dengan penuh harap, "Tuanku, aku berani membawamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Lihatlah seperti apa bentuknya 300 tahun yang lalu." Setelah itu, cincin yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba seolah mengerti perkataan Maria, melepaskan sejumlah energi spiritual, dan langsung menuju otak keduanya. Saat berikutnya, Charlie merasakan penglihatannya tiba-tiba kabur, dan kemudian, seolah-olah dipegang oleh Maria, dia dengan cepat berjalan melewati gerbang tak terlihat, dan kemudian, embusan angin dingin menerjang wajahnya, dan gambar di depannya juga langsung menjadi hidup. Saat ini, ia berdiri di antara pegunungan tak berujung di Yunnan Selatan. Langit biru jernih tak tertandingi, pegunungan hijau menyegarkan, dan awan putih bergulung-gulung di dekatnya. Bunga-bunga bermekaran tak terhitung jumlahnya, dan permukaan air Tianqi memantulkan langit biru, awan putih, dan pegunungan hijau. Seluruh pemandangan ini begitu indah hingga tak terlukiskan dengan kata-kata. Setelah itu, Charlie mengamati lebih dekat. Di bawah pohon induk puca, seorang gadis cantik mengenakan gaun biru langit berkancing ganda berlengan sempit dan rok bermotif wajah kuda sedang duduk di meja persegi kecil sambil minum teh. Gadis itu adalah Maria. Tak jauh dari sana, banyak petani teh sedang memetik daun teh di pohon-pohon teh yang relatif rendah. Sebelum membawa sekeranjang penuh daun teh menuruni gunung, mereka akan menghampiri pohon induk puca dan membungkuk sedikit kepada pohon induk tersebut. Kemudian, mereka dengan hormat menyapa Maria. Maria mengenali mereka masing-masing, dan setiap kali seseorang datang untuk menyapa, dia akan tersenyum dan bertanya kepada mereka bagaimana kabarnya hari ini. Dan petani teh juga akan melangkah maju, mengambil segenggam daun teh segar dari keranjang, dan menyerahkannya kepadanya untuk dicicipi. Maria akan mencubit sejumput daun teh dengan lembut menggunakan jari-jarinya, meletakkannya di bawah hidung untuk mencium aromanya, lalu mencubit lagi, memasukkannya ke dalam mulut untuk dikunyah dengan hati-hati, lalu memberitahu mereka kualitas daun tehnya, dan memberitahu mereka bagaimana daun teh ini harus disiapkan. Bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara mengeringkannya dengan udara, dan bagaimana cara menyimpannya dengan lebih baik. Setiap petani teh akan mengucapkan terima kasih padanya setelah menerima nasihatnya dan kemudian mengucapkan selamat tinggal padanya. Adegan ini membuat Charlie merasakan untuk pertama kalinya harmoni sempurna antara manusia purba dan alam. Dan saat ia tengah asyik dengan kegiatannya, tiba-tiba segala sesuatu di sekelilingnya berubah dari siang yang cerah menjadi malam yang gelap dan berawan. Angin kencang dan hujan terus-menerus menghantam pohon puca, dan ia pun menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan angin kencang dan hujan tersebut tanpa gentar. Angin kencang itu makin lama makin kencang, hingga banyak dahan dan daun pohon induk patah, dan badan pohon pun terayun-ayun hebat oleh angin kencang itu. Tepat saat batang pohon induk mati-matian melawan angin kencang, sebuah petir menyambar dari langit, mendarat di pohon induk dengan suara keras, dan seketika itu juga menyulut api di pohon induk. Angin kencang dan hujan terus berlanjut, dan api semakin membesar karena angin dan hujan. Setelah sekitar sebatang dupa, seluruh pohon induk berubah menjadi arang, kehilangan tanda-tanda kehidupan. Dan angin kencang dan hujan tampaknya telah disepakati, dan pasukan ditarik dalam sekejap. Awan gelap di langit menghilang, dan bulan purnama muncul di atas danau Tianqi, menerangi dinginnya bumi. Di bawah sinar rembulan, seorang gadis dengan keranjang di punggungnya, jas hujan sabut kelapa, dan topi bambu di kepalanya berjalan mendekati pohon induknya selangkah demi selangkah. Gadis ini adalah Maria. Dia melepas topi hujannya, mengambil batang pohon yang telah hangus dari tanah, memegangnya, dan membungkuk kepada pohon induknya 3 kali. Setelah itu, dia tidak turun gunung, tetapi meletakkan batang pohon yang tersambar petir ke keranjang belakang, dan berjalan masuk ke gunung tanpa melihat ke belakang. Ketika punggung Maria menghilang di puncak gunung, kesadaran Charlie langsung kembali ke kenyataan dari pegunungan jauh di selatan Yunnan. Saat dia membuka matanya, dia sepenuhnya mempercayai kata-kata Maria. Percaya bahwa gadis ini telah hidup dari 300 tahun yang lalu hingga saat ini. Dan pada saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa dia selalu merasa bahwa Maria tidak sederhana, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apa yang salah. Usianya 17 atau 18 tahun, dan dia mahir dalam heksagram mendekati. Shen yang tidak dapat dipelajari Lai Qinghua pada usia 100 tahun. Dia berusia 17 atau 18 tahun dan diburu oleh Warriors Den. Bab 5574. Di usianya yang ke-17, dia akan memulai pertarungan kecerdasan dan keberanian dengan Warriors Den. Pada usia yang sama, 17 atau 18 tahun, ia tiba-tiba muncul di Aurous Hill dan di hadapannya tak lama setelah meninggalkan Eropa Utara.
Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Dan gadis yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun ini dapat melukis pemandangan dengan tinta dan cat dengan sangat baik, dan keterampilan melukisnya hampir dapat mengalahkan pelukis manapun dalam sejarah dalam hitungan detik. Dan sejak saat dia menceritakan rahasianya, semua pertanyaan ini terjawab dalam sekejap. Penjelasan yang masuk akal. Jika berbicara soal keterampilan melukis, ia memiliki lebih dari 300 tahun pemahaman tentang seni lukis, yang tidak dapat dibandingkan dengan pelukis lainnya. Hal yang sama berlaku untuk meramal nasib. Lai Qinghua baru berusia 100 tahun, sementara Maria berusia lebih dari 300 tahun. Perbedaan di antara mereka jelas terlihat. Pada saat yang sama, Charlie juga menemukan bahwa temperamen Maria di depannya telah berubah. Entah kenapa, Charlie tiba-tiba punya firasat bahwa kecantikan yang indah menyembunyikan masa kini dan masa lalu, dan bunga teratai mempermalukan kecantikan lewat gerak-geriknya sekarang. Dan frasa, Buddha yang biasa digunakan wanita Tiongkok kuno untuk menyebut diri mereka sendiri membuat Charlie merasa Maria seperti anak kucing yang tergeletak di tanah dengan perutnya yang lembut terbuka, memperlihatkan rahasia dan kelemahan terbesarnya di depannya. Maria melihat bahwa Charlie belum pulih dari keterkejutan yang luar biasa saat ini, jadi dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan saya, tuanku, saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda, tetapi Anda hanya bertanya tentang hal itu, dan saya tidak berani berbohong, jadi saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya." Dia sedikit tenang, menatap Maria, dan bertanya kata demi kata, "Apakah kamu bepergian dari lebih dari 300 tahun yang lalu? Atau apakah kamu hidup dari lebih dari 300 tahun yang lalu hingga hari ini?" Maria menjawab, "Tuan muda, saya hidup sampai hari ini." Charlie terkejut, dan bergumam, 300 tahun yang lalu, kamu menyaksikan pohon teh itu melewati bencana di Yunan Selatan. Lalu berapa umurmu tahun ini?" Maria berkata dengan serius, "Tuan, Buddha itu lahir pada tahun kedua Longu di dinasti Ming Selatan, yang juga merupakan tahun ketiga periode Shunzi di Istana Tartar King, dan tahun 1646 dalam kalender Gregorian." Charlie merasa pusing sejenak. Dilihat dari usianya, Maria bisa dianggap sebagai leluhurnya, dan waktu yang tercatat di silsilah keluarga Wade mungkin tidak lebih awal darinya. Maka Charlie berseru, "Pada tahun 1646, lalu kamu, oh tidak, lalu kamu sudah berusia hampir 400 tahun sekarang?" Sambil membungkuk, dia berkata dengan hormat, "Tuanku, Anda tidak perlu memanggil saya, Anda. Panggil saja saya Maria." "Tidak," kata Charlie dengan sangat serius, "usiamu hampir 400 tahun. Aku tidak bisa memanggilmu seperti itu." Maria tersenyum dan berkata dengan serius, "Di mata Buddha, Buddha hanyalah seorang gadis yang tidak bisa tumbuh dewasa, bukan penyihir tua. Meskipun Buddha itu memang telah hidup selama hampir 400 tahun, tapi aku masih berusia 17 tahun. Charlie tiba-tiba merasa malu, dan dua suara di hatinya berdebat sengit saat ini. Satu suara berkata, dia benar. Meskipun dia telah hidup selama hampir 400 tahun, dia selalu menjadi gadis berusia 17 atau 18 tahun. Suara lain berkata, tapi bagaimanapun juga, usianya hampir 400 tahun. Apa sih konsep 400 tahun itu? Anda, Tuan Charlie, belum genap 30 tahun ini. Charlie takut dengan keterikatan seperti itu, jadi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, membuang semua pikiran ini, dan kemudian bertanya kepada Maria, "Kamu, begitu?" Kata, "kamu," keluar dari mulutnya, dia bisa dengan jelas melihat kilatan cahaya di antara alis indah Maria Sulen, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata, "Tidak, aku ingin mengatakan kamu." Kekesalan Maria langsung sirna, ia tersenyum manis, lalu bertanya dengan malu-malu, "Apa yang ingin Anda katakan, tuanku?" "Saya mendengarkan." Charlie bertanya dengan heran, "Apa yang kau lakukan? Kau bisa hidup semuda itu selama 400 tahun? Kau bahkan tidak terlihat seperti berusia 18 tahun. Bahkan jika kau terus minum pil permajaan, mustahil bagimu untuk pulih, kan?" Maria menjelaskan dengan cepat. "Anakku salah paham, Buddha itu tidak meremajakan, tapi penampilan dan tubuh Buddha itu seperti sekarang sejak aku berusia 17 tahun, dan aku belum menua selama lebih dari 300 tahun. Charlie bahkan lebih terkejut, dia berkata tanpa berpikir. Keluar bertanya. "Ini? Bagaimana ini mungkin? Kamu tidak mahir dalam energi spiritual, bahkan jika kamu mahir dalam energi spiritual, kamu tidak akan bisa menjaga wajahmu selamanya." Maria menjawab, "Karena putraku ahli dalam kultivasi, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang pil hijau abadi?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah mendengarnya."
Apa efek pil ini? Maria berkata dengan serius, setelah minum pil Evergreen, harapan hidup bisa mencapai 500 tahun. Setelah meminumnya, saya hidup sampai hari ini. Mata Charlie melebar, apakah benar-benar ada pil ajaib seperti itu? Tentu saja, kata Maria, sambil menatap tablet arwah ayahnya yang tak jauh darinya, ia berkata dengan sungguh-sungguh, keluargaku ada di depanmu. Almarhum ayahku bersumpah bahwa tidak akan ada penyembunyian atau tipu daya dalam setiap kata yang diucapkan antara budak dan putranya hari ini. Penyembunyian sebelumnya sungguh merupakan pilihan terakhir, dan kuharap kau akan memaafkanku. Charlie mengikuti pandangannya dan melihat bahwa pada prasasti tersebut tertulis prasasti spiritual mendiang ayah saya Warren dalam 8 karakter besar. Saat ini, Charlie tidak lagi meragukan kata-kata Maria. Ia menekan rasa ngeri di hatinya dan bertanya, apakah ayahmu memberimu pil hijau abadi yang kau minum? Maria berbalik dan melirik tablet roh ayahnya lagi, lalu berkata, ya, pil Evergreen diberikan kepadaku oleh ayahku sebelum dia meninggal. Charlie bahkan lebih terkejut lagi, karena ayahmu punya pil Evergreen, kenapa dia tidak meminumnya sendiri sebelum meninggal? Apa kau masih harus mati kalau meminumnya? Lalu, Charlie berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, coba gunakan aku untuk menyebut dirimu sendiri. Aku orang modern. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Maria mengangguk ringan, lalu berkata dengan wajah sedih, kembali ke pertanyaan tadi, Tuanku, lebih dari 300 tahun yang lalu, ketika aku benar-benar berusia 17 tahun, aku masih muda. Ketika saya sedang berlatih menyulam di kamar rias di Yunan Selatan, ayah saya yang berada ribuan mil jauhnya tiba-tiba muncul di hadapan saya. Sebuah ramuan yang tidak diketahui diberikan kepada saya, dan saya disuruh meminumnya dengan patuh tanpa bertanya apapun. Saya tidak tahu apa efek ramuan ini, tetapi perintah ayah saya tidak boleh dilanggar, jadi saya minum ramuan itu. Setelah meminumnya, ayah saya baru memberitahu saya pil apa itu dan apa efeknya. Matanya merah dan dia berkata dengan lembut, adapun mengapa ayahku tidak meminumnya sendiri, tetapi memberiku pil hijau abadi, dia berkata bahwa dia tidak ingin suatu hari nanti, dia melakukan ini, melihatku mati karena usia tua di depan matanya sendiri. Ayah saya juga berkata, jika ada obat yang bisa membuat seorang ayah hidup selamanya dan melihat putrinya menua dan mati perlahan, maka obat semacam ini bukanlah obat, melainkan racun. Ayahku berkata bahwa ia harus mati di hadapanku sebelum ia dapat beristirahat dengan tenang. Dan aku masih muda, belum menikah, dan tidak memiliki kekhawatiran tentang masa depan. Jadi setelah aku minum pil hijau abadi, aku akan baik-baik saja. Hiduplah dengan baik, hiduplah selama 500 tahun. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata tanpa pikir panjang, kamu bilang umurmu sudah lebih dari 300 tahun, jadi anakmu. Maria menatap Charlie dengan tatapan samar, lalu berkata dengan marah, Tuanku, meskipun Buddha ini telah hidup lebih dari 300 tahun, aku tetaplah seorang gadis yang murni dan polos, dan aku belum pernah menikah. Lagi pula, Buddha itu sudah diburu selama bertahun-tahun. Setelah beberapa waktu, saya harus berpindah tempat dan hidup dengan identitas yang berbeda. Bagaimana saya bisa punya anak? Oh, Charlie segera berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, ini salahku. Maria berkata dengan lirih, Ayah, pada awalnya, secara khusus mengatakan kepadaku bahwa jika aku tidak ingin memiliki terlalu banyak belenggu, maka aku harus menyendiri dan tidak menikah selama 400 tahun pertama. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Jika aku melakukan hal itu, aku membiarkan keluarga Buddha itu tumbuh dan menjadi tua, dan hanya dalam 100 tahun terakhir keluarga Buddha itu, akan mulai menjadi tua pada suatu titik tertentu. Pergilah sampai merasakan sakitnya kematian, dan setelah titik waktu itu, keluargaku akan dapat bertambah usia dari 17 tahun ke 18 tahun, lalu 28, 38 tahun, dan kemudian berangsur-angsur menjadi tua. Jadi, tunggulah saat itu tiba. Ketika saatnya tiba, aku akan bisa merasakan kehidupan yang nyata. Charlie mengangguk mengerti. Pasti sangat menyakitkan bagi orang tua untuk melihat anaknya bertambah tua sementara mereka tetap muda selamanya. Oleh karena itu, merupakan keputusan yang sangat bijaksana bagi ayah Maria untuk memberinya pil hijau abadi dan menjelaskan bahwa dia tidak dapat menikah selama 400 tahun pertama. Jadi, Charlie bertanya lagi padanya, lalu apa yang terjadi pada ayahmu? Maria mendesah, ayah saya terluka parah saat itu, dan tidak ada obat mujarab lain untuk penyembuhan. Jadi beliau harus berbaring di tempat tidur untuk pemulihan. Tetapi sayangnya, nyawanya masih terancam. Jika ada cukup waktu, bukan tidak mungkin untuk pulih. Setelah jeda, Maria berkata dengan sedih,
Ayahku hanya berkata saat itu bahwa orang yang menyakitinya akan dapat mencapai Yunan Selatan paling cepat dalam waktu setengah bulan, jadi dia terus mendesakku untuk mengambil cincin itu dan segera meninggalkan rumah. Jangan sampai pihak lain menemukannya, tetapi aku tetap menolak untuk meninggalkannya. Berbicara tentang ini, Maria berkata dengan mata merah, pada hari ketujuh setelah ayahku dikirim kembali ke Yunan Selatan oleh cincin itu, dia memanfaatkanku untuk pergi membeli obat, meninggalkan surat, lalu memotong meridiannya dan meninggal. 2 garis air mata mengalir. Maria dengan cepat menghapusnya dengan lengan bajunya, tersedak oleh isak tangis. Setelah aku menguburkan ayahku, aku meninggalkan rumah dan memulai pelarian yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Charlie berseru, kamu sudah berada di jalan selama lebih dari 300 tahun. Diburu? Oleh siapa? Sarang prajurit? Maria berkata dengan ekspresi rumit, sebenarnya, Warriors Den didirikan oleh ayahku dan saudara angkat sekaligus teman sekelasnya Zagron Wu ketika pasukan Qing memasuki bea cukai. Kedua saudara itu mendirikan Warriors Den dengan tujuan mengusir bangsa Tartar dan memulihkan dinasti Ming. Namun, Warriors Den berubah total setelah ayahku meninggal. Itu tidak ada hubungannya dengan namanya. Orang yang mengejarku adalah sarang prajurit yang kemudian, dan penguasa sarang prajurit yang kemudian. Charlie berseru, penguasa terakhir dari Warriors Den, mungkinkah itu Zagron Wu? Tidak. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, penguasa Warriors Den Lord Evil yang terakhir adalah adik perempuan Wu Zagron, Victoria Wu. Bab 5575. Victoria? Mata Charlie melebar, kepala orang yang menghancurkan Warriors Den adalah seorang wanita? Ya. Maria mengangguk, lalu berkata sambil menggertakkan giginya, bukan hanya seorang wanita, tapi juga wanita paling kejam di dunia. Charlie bertanya dengan heran, dia adalah adik perempuan dari saudara laki-laki ayahmu, jadi bukankah dia sudah hidup selama 3 atau 400 tahun? Maria berpikir sejenak, lalu berkata, Victoria setahun lebih muda dari ayahku dan 23 tahun lebih tua dariku. Sekarang sudah 400 tahun. Charlie berkata, kalau begitu dia seharusnya minum pil evergreen juga? Tentu saja. Maria berkata dengan emosi, pil evergreen adalah milik bersama ayahku dan Victoria. Dan hal itu akan diserahkan kepada mereka sebelum batas waktu mendekat. Keduanya awalnya saling memiliki, dan berharap mereka dapat terus berjuang demi tujuan besar Warriors Den. Selain masing-masing dari mereka memiliki pil hijau abadi, sang guru juga memberikan cincin di tangan anak itu kepada ayahku. Dan memintanya untuk menjaganya dengan aman. Dan mengatakan kepadanya, ketika dia tiba, dia akan bisa mendapatkan alkimia dan latihan yang ditinggalkannya. Dan dikatakan bahwa ada rahasia yang dapat bertahan hingga 1000 tahun. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah tuannya mengemudikan derek, Victoria tiba-tiba melakukan gerakan mendadak dan melukai ayahku dengan serius. Mengambil cincin ayahku dan pil hijau abadi. Pada saat kritis itu, cincin itu mengirim ayahku kepadaku. Dan ayahku memberikan pil hijau abadi kepadaku. Berbicara tentang ini, Maria menghela nafas, menyesuaikan suasana hatinya, dan berkata, sebaiknya aku mulai berbicara denganmu secara detail sejak pertama kali Warriors Den didirikan. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendengarku karena awan. Charlie mengangguk dan buru-buru berkata, tolong beritahu aku. Maria menyesap tehnya dan berkata dengan fasih, ayahku, lahir pada tahun kedua Tianqi, yang juga tahun 1622. Dalam kalender Gregorian, sejak saat itu, generasi demi generasi telah setia dan baik. Nenek moyang keluarga Lin pertama kali menjabat sebagai pejabat di kota ini, dan kemudian pindah ke ibu kota saat ini bersama Cheng Zhu dan keluarganya. Hanya saja para Kasim berkuasa di akhir dinasti Ming, dan situasi saat itu sedang bergejolak. Status keluarga Lin perlahan-lahan menurun. Ketika ayah saya dewasa dan menikah dengan ibu saya, keluarga Lin tidak lagi memiliki jabatan resmi. Ada kesempatan untuk menghidupkan kembali bisnis keluarga Lin. Tetapi setelah tentara Qing memasuki bea cukai, ayah saya bergabung dengan tentara dan mendirikan Warriors Den bersama Zagron. Bersumpah untuk mengusir bangsa Manchu dari dalam hingga luar celah gunung. Ia adalah kerabat jauh pengkhianat besar Sang Wiwu. Tetapi karena ia tidak malu mengkhianati negaranya dan mencari kejayaan, ia bertekad untuk melawan sarang prajurit dan memulihkan dinasti Ming. Sejak saat itu, ayahku selalu mengajak ibuku bepergian dan berperang melawan tentara Qing. Ketika saya lahir, ibu saya tinggal bersama ayah saya karena kondisi yang buruk, dan dia sudah memiliki tubuh yang banyak masalah. Ibu meninggal saat saya berusia kurang dari sebulan. Saat itu, perang di garis depan sedang menegangkan,
dan ayah saya mengirim saya ke rumah nenek saya di Yunnan Selatan. Saya tumbuh besar di Yunnan Selatan. Pada tahun 1650, pasukan Qing bergerak ke selatan untuk menyerang Huguang, dan pasukan Nanming mundur dengan mantap. Dan warriors Den, yang bertempur dengan Nanming, juga menderita kerugian besar. Saudara baik ayah saya, Zagron, tewas dalam pertempuran di Huguang tahun itu. Sebelum Zagron meninggal, dia menitipkan adik perempuannya Victoria kepada ayah saya, tetapi ayah saya dan yang lainnya juga dikepung oleh tentara Qing pada saat itu. Dan mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Karena tidak punya tempat untuk pergi, ayah saya harus membawa Victoria bersembunyi di Gunung Siwan. Dia hampir kehilangan nyawanya di pegunungan. Namun untungnya ia diselamatkan oleh seorang biksu yang tinggal menyendiri di pegunungan. Keduanya adalah murid magang, dan mereka tinggal di pegunungan Siwan untuk berlatih. Pada tahun ke-12 kalender Yongli, yang juga merupakan tahun 1658 dalam kalender Gregorian, pasukan Qing menyerang Yunnan dan Guizhou dari berbagai arah. Hanya saja kemampuan keduanya terbatas. Saat itu, pasukan Qing sedang kuat. Dan ada sejumlah besar orang Han, termasuk Sang Wiwu, yang membantu raja, sehingga mereka menerobos Yunnan Selatan tahun berikutnya. Tragedi Ming Selatan yang menurut generasi selanjutnya terjadi pada saat itu. 2 tahun berikutnya, ayah saya dan Victoria merekrut beberapa orang saleh yang bertekad untuk berjuang demi sarang prajurit dan memulihkan dinasti Ming. Pada tahun 1662 kalender Gregorian, pengkhianat Sang Wiwu membunuh Kaisar Yongli di Yunnan Selatan. Ayah saya sangat sedih. Mereka semua telah diduduki oleh pemerintah Qing. Dalam keputusasaan, keduanya berencana pergi ke Taiwan dan melanjutkan perjuangan melawan Qing. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke pegunungan Siwan, mencari guru mereka, dan ingin berlatih menyendiri selama beberapa tahun lagi. Pertama untuk menghindari sorotan, dan kedua, untuk meningkatkan kekuatanku. Namun, pada tahun kedua kembalinya ke Siwan, yaitu tahun 1663 kalender Gregorian, sang guru merasa bahwa waktunya sudah dekat. Jadi dia mengatur pemakamannya, dan memberikan 2 pil hijau abadi kepada ayahku dan Victoria, berharap mereka berdua suatu hari nanti akan memulihkan tanah orang Han. Maria mendesah, ekspresinya marah dan penuh kesedihan. Melihat dia berhenti berbicara, Charlie bertanya dengan ragu, Victoria telah bertengkar dengan ayahmu selama bertahun-tahun, dan dia ingin membunuh ayahmu demi pil? Maria mengerutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak juga, Victoria sebenarnya selalu sangat mencintai ayahku. Tetapi ayahku tidak pernah melupakan ibuku di dalam hatinya, dan tidak memiliki rasa sayang padanya, jadi dia selalu menolaknya sejauh ribuan mil. Setelah pemakaman sang guru, Victoria meminum pil hijau abadi, dan kemudian mengusulkan agar ayahku menyerah pada rencana untuk berperang dan memulihkan dinasti Ming. Dan tinggallah bersamanya di Gunung Shiwanda. Ayah menolaknya lagi, dan memarahinya karena melupakan tujuan negara dan keluarga. Dan karena merasa kasihan terhadap saudaranya yang telah meninggal, dan keduanya pun berselisih. Ayah saya tidak ingin meninggalkan saya dan hidup sendiri selama 500 tahun. Dan dia tidak ingin melepaskan perasaan anti-dinasti Qing dan Ming yang dimiliki keluarga dan negaranya. Jadi, dia menyampaikan 3 hal kepada Victoria. Pertama, dia tidak akan menikah lagi di kehidupan ini. Dia akan membesarkanku. Ketiga, dia ingin keluar dan melawan istana Qing sampai mati. Victoria merasa sangat terhina. Melihat ayahnya tidak ingin tinggal bersamanya selamanya. Dia ingin meninggalkan pil hijau abadi milik ayahku dan tuannya demi ayah. Dia merebut cincin itu darinya dan tiba-tiba dia menyerang ayahku. Ketika ayah saya terluka parah, beliau langsung dikirim ke Yunnan Selatan oleh rombongan dari Siwan, dan beliau menceritakan semua ini kepada saya setelah menipu saya untuk memakan pil evergreen. Charlie sangat terkejut. Tak heran jika pria di atas tahta spiritual itu. Ternyata dia adalah pahlawan nasional sejati. Dan dia tidak pernah melupakan tujuan awalnya yaitu keluarga dan negara sepanjang hidupnya. Dan dia tidak goyah menghadapi godaan umur panjang 500 tahun. Karakter seperti itu dapat disebut orang suci. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya padanya, Victoria tahu bahwa kamu telah memakan pil hijau abadi, dan telah mengejarmu kemana-mana. Apakah karena cincin di tanganku? Ini? Ya. Maria mengangguk, yang paling diinginkan Victoria adalah cincin ini karena guru besar pernah memberitahu ayahku sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak pil hijau abadi yang dimakan, itu hanya dapat membuat orang hidup hingga 500 tahun. Ramuan 100 putaran dan 1000 kembalian dapat memperpanjang umur seseorang hingga 1000 tahun.
Dan resep pil 100 putaran dan 1000 pengembalian ini mungkin tersembunyi di dalam cincin ini. Menariknya, Evergreen dan Evergreen 100 Turns dan 1000 Returns sebenarnya adalah dua tahap yang saling melengkapi. 500 tahun pertama pil hijau abadi, dan 500 tahun setelah pil 100 putaran dan 1000 kembali, jika tidak ada pil hijau abadi. Tidak ada gunanya hanya memakan ratusan ribu pil. Keluarga saya juga mengatakan bahwa meskipun Anda dapat hidup selama 500 tahun setelah meminum pil hijau abadi, dalam 100 tahun terakhir, tubuh Anda tidak akan mampu lagi mempertahankan kemudaan selamanya. Victoria sudah berusia 400 tahun. Tanpa pil kedua, harapan hidupnya hanya akan 100 tahun, dan dalam 50 tahun terakhir, ia akan menjadi wanita tua. Jika dia bisa meminum pil 100 putaran 1000 pengembalian sebelum itu, dia bisa hidup 500 tahun lagi dalam kondisinya saat ini. Itulah sebabnya dia tidak sabar untuk menemukanku dan menemukan cincin ini.